kayak samsak tapi kepalanya doang, kepala pocong gantung. Kalau yang kuntilanak hitam itu istri saya itu kayak diserang, bener-bener diserang. Jadi kayak mau dijorokin atau kayak dikejar-kejar. Istri itu benar-benar beberapa kali jatuh sampai kesleo beberapa kali. Cuman yang bikin aneh itu kan kuntilanak biasanya putih, ini warnanya hitam gitu loh. Nah kalau yang ini lebih ngeri lagi mas. Waktu aku tuh nyari makan buat dia, aku kan tak tinggal sendiri, dia kan posisi dia teriak-teriak tapi nggak ada suaranya, kayak gitu doang mas. Namanya panik bener-bener panik. Itu saya teriak-teriak nggak ada yang denger mas. Aku sebagai suami ya takut kan. Aku ngomong sama mas artis itu, istriku kayak dicekik mas. Mas artisnya itu nggak percaya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Nah, barusan ada voice dari depan. Ini percakapan telepon saya menanyakan soal cerita yang akan saya bawakan. Nah, pastikan semuanya sudah absen karena ceritanya akan saya mulai. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber, ya, ini menceritakan ada sebuah cerita yang tahunnya ini belum begitu lama karena kejadiannya ini kurang lebih 2018-an. Ada seseorang yang bergabung di sebuah grup band yang dipimpin oleh vokalis ternama. Bisa dikatakan dia ini seorang artis. Akan tapi, seseorang yang baru saja bergabung di band yang dikepalai oleh seorang artis, ya kan? Ini dia dan istrinya ini mengalami banyak teror. Banyak orang yang dekat dengan artis tersebut, ya kan, vokalis tersebut, dan rata-rata ini semuanya nyaris mati. Sebenarnya ada misteri apa? Kok ada yang dekat, ada orang yang bergabung, dia justru malah nyawanya terancam. Ini ada apa semuanya? Ini menurut saya ceritanya sangat ngeri sekali. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ini kejadian kisaran tahun 2018, belum begitu lama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Andre. Andre ini perantauan dari kampung, dia pergi ke kota. Kepergian Andre ke kota, ini memang dia mengejar karir. Jadi saya teringat nih ketika cerita ini dikirimkan, saya teringat ketika saya ini berjuang juga di sebuah kota, ya kan. Saya berjuang ini untuk menjadi seorang pemusik gitu kan, untuk menjadi seorang vokalis juga gitu. Nah, si Andre ini dia adalah seorang drummer bedanya gitu. Dia seorang pemain penabuh drum. Saat Andre ini sampai di Jakarta, dia ini langsung datang ke tempat teman-temannya. Jadi ada beberapa teman yang sudah berada di Jakarta. Dia numpang tidur di tempat teman-temannya karena teman-temannya juga ngekos di situ. Akan tetapi, teman-temannya Andre ini rata-rata bukan pemain musik. Nah, temannya Andre ini nanya ke Andre, "Tujuanmu apa datang ke Jakarta?" "Aku pengen main musik." "Gimana caranya?" "Aku harus meraih cita-citaku. Karena aku udah suka banget sama musik." Si Andre menjawab pertanyaan dari temannya seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya temannya ini bilang, "Di Jakarta itu nggak seperti kamu di kampung. Main musik terkenal, anak-anak SMA pada jatuh cinta. Nggak seperti itu. Di Jakarta itu banyak persaingan. Paling tidak, kamu harus main dari kafe itu kafe. Dari kafe ke kafe, kamu harus bisa melumpuhkan para pemain-pemain lain. Barulah di situ kamu akan terlihat," kata temennya. Nah, aku mau itu. Hingga pada akhirnya, ketika temennya ini libur, ya, ini temannya ini mengajak Andre untuk datang ke sebuah kafe yang dimana ada pertunjukan live musik. Nah, saat itu juga ternyata pemilik dari kafe itu ini adalah seorang artis. Di sini saya tidak diperbolehkan untuk menyebutkan namanya. Kita sebut saja namanya Mas Jai. Nah, Mas Jai ini dulu sempat terkenal di era 2000-an awal. Pada saat itu, Andre benar-benar menikmati, mengamati juga seperti apa sih para pemain musik di Jakarta. Andre merasa bahwa Andre ini mampu. Andre cerita sama temennya, "Aku bisa itu main seperti itu. Dan aku yakin, aku akan lebih bagus mainnya." "Ah, yang bener, coba kamu main." Oke, saat itu juga ini temennya, ini datang ke depan, ketemu sama MC-nya dan ngomong sama MC-nya, "Mas, boleh gak sih mas kalau request teman saya ini pengen main drum?" "Oh boleh, nanti saya sampaikan."
Nah, pada saat itu temennya Andre ini memberikan uang, sawer gitu kan ya, bahwa ini loh temanku mau main. Nah, saat itu dipanggil lah, siapa nih masnya yang mau main drum? Barusan ada request, katanya ada sahabat kita yang mau menampilkan aksinya, mempertunjukkan aksinya, dia seorang pemain drum. Monggo silakan, namanya Mas Andre, mana yang namanya Mas Andre? Nah, saat itu juga Andre ini dengan penuh semangat. Yang namanya Andre orangnya ini menggebu-gebu, orangnya tipikalnya ini meluap-luap nih. Apalagi soal kesukaannya. Saat itu Andre main. Nah, vokalis di band ini adalah pemilik kafe. Kafe yang sedang Andre main ini. Nah, dia artis kan, si vokalisnya ini artis. Saat itu dia nyanyi. Saat nyanyi, Andre mulailah mengiringinya. Dang, das, da, 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 das. Boom! Satu lagu pertama, vokalisnya ini langsung merasa enak banget. Ini enak juga nih permainan. Dia bisa ngiringin aku nyanyi dengan aku ini ngerasa nyaman banget. Lagu pertama ini udah. Andre ini langsung permisi. Ya udah terima kasih. Saya kembali lagi ke tempat duduk. Nah, pada saat itu vokalisnya bilang, si pemilik kafe itu bilang, kamu main satu lagu lagi, ya. Tapi mas, udah nggak apa-apa, main selagu lagi. Drummerku ini istirahat, tenang, ya. Nah, kamu main sekali lagi. Ayo kita mulai. Lagu ini ya. Nah, pada saat itu Andre ternyata juga menguasai apa permintaan dari sang vokalis. Nah, singkat cerita setelah selesai manggung, pada saat itu si artis sang vokalis ini yang kita sebut saja namanya Mas Jai, ini akhirnya menghampiri di meja dia, di mejanya Andre. Tadi siapa namanya? Andre mas, panggil saya Jai ya. Iya mas, saya senang mas bisa main sama Mas Jai. Saya udah pernah lihat Mas Jai di TV dan saya merasakan ini suatu kehormatan dan kebanggaan buat saya bisa ngiringin Mas Jai. Sama aja kok, kita ini kan sama-sama ngeband. Dan saya terus terang, saya ngerasa nyaman dengan iringan kamu main drum. Andre seneng. Sahabat Andre ini ngerasa juga bangga. Wah, temanku nggak malu-maluin ternyata. Nah, saat itu Mas Jai pun mempertanyakan soal di mana tempat tinggal segala macem, gitu kan. Nah, Mas Jai ini bilang, ya udah sering-sering main kesini ya. Kalian ini berdua nanti kalau pas hari apa-apa segala macem bisa lihat jadwal-jadwalnya. Nanti saya juga akan main. Kalian juga bisa kok, bisa menunjukkan performnya, bakatnya kalian gimana. Nah, Mas Jai ini semakin akrab. Gak lama kemudian ada perempuan datang. Ternyata perempuan tersebut ini adalah istrinya Mas Jai. Kita sebut saja namanya Tasya. Ini sudah disamarkan karena dari pengirim cerita mewanti-wanti, Mas tolong disamarkan. Ceritanya berat banget mas, kalau ini nyangkut ke A, B, C ini bisa fatal mas, saya ngeri gitu. Nah, saya nurut dari pengirim cerita. Kita sebut saja istrinya Mas Jai ini namanya Tasya. Nah, pada saat itu Tasya ini nyamperin Jai ya kan, dan langsung mengatakan, akan tetapi hanya beberapa kata. Ini kayak ngasih kode bahwa dia ini minta pulang. Dan pada saat itu Jai pamitan dengan Andre dan temannya. Ya udah, Andre, pokoknya saya tunggu kapanpun di sini ada live musik kamu harus datang. Oh iya mas, siap mas. Kalau gitu saya permisi dulu karena saya harus nganter istri ya. Biasalah ya, kalian tahu sendiri. Nah, pada saat itu Mas Jai pun keluar dengan mobilnya. Andre merasa seneng pulang ke kosan. Ini Andre ini dibangga-banggain sama temennya. Tahu nggak teman-teman? Kampung kita, ya kan? Ini nggak malu-maluin loh. Gimana nggak malu-maluin? Lah, secara Andre ini main di kafenya Mas Jai bagus banget. Dan Mas Jai sendiri dia ngerasa nyaman main sama dia. Bahkan ditawarin untuk manggung lagi. Boom. Akhirnya Andre nambah percaya diri. Aku yakin aku bisa taklukkan kota ini. Saya akan memperkenalkan satu tokoh. Kita sebut saja namanya Meli. Meli adalah orang kepercayaan Mas Jai. Bisa dikatakan dia yang ngurusin kafe. Nah, Meli sendiri ini punya keanehan. Jadi setiap dia berangkat, karena dia tidak tinggal di situ, ketika sampai di kafe itu, dia ini selalu menepuk-nepuk, ya kan, bagian kursi-kursi. Sambil dia ini nggak tahu yang dibaca ini apa, sambil nepuk-nepuk itu. Itulah kebiasaan Meli, ya, orang kepercayaannya Mas Jai. Nah, kita kembali ke Andre. Berjalannya waktu, akhirnya Andre pun datang juga di setiap acara ada band di situ, gitu kan. Andre datang, dan akhirnya, akrab sama Mas Jai. Mas Jai pun bilang, kamu bisa nggak kira-kira kalau nanti kapan-kapan aku manggung, kamu ngiringin aku? Wah, masa iya mas? Saya ini kan baru pemula mas. Enggak, aku yakin, aku ngerasa cocok banget. Karena drummerku sendiri, ini jadwalnya padet. Dia juga punya banyak band. Maka dari itu kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa ngisi di konser saya. Akhirnya Andre tidak
menyanyiakan kesempatan itu. Andre diajak perform di situ, yang kebetulan pada saat itu drummernya ini tidak bisa ikut, ada halangan. Andre ini menggantikan posisi drummer yang lama, yang drummer seharusnya. Akhirnya Mas Jai yang udah nyaman menetapkan kalau si Andre ini gabung di bandnya Mas Jai. Boom! Pada akhirnya mereka ini sering manggung, gak hanya di kafe, akan tetapi undangan-undangan lain. Mas Jai ini seneng, aku suka sama permainanmu. Bro, tinggal di tempatku aja. Ya mas, nanti mas, saya ngomong sama teman-teman saya dulu. Yang penting saya sering ke tempat mas. Ya udah ya. Banyak cewek-cewek yang mengidolakan mereka. Nah, pada saat itu, ini ada seorang perempuan. Kita sebut saja namanya Anggi. Saat itu, Anggi ini terpesona dengan penampilannya si Andre. Nah, akhirnya saat selesai dia perform, Anggita ini ngomong, "Mas, boleh kenalan nggak mas?" "Oh, boleh, boleh, boleh." Wah, Andre di sini seneng. Akhirnya, cewek-cewek ini pada deket sama aku. Percaya diri nih Andre, ya kan? Anggita kenalan dan tuker nomor handphone akhirnya. Nah, karena mereka ini udah saling kenal, ini sering kabar-kabaran. Sampainya di rumah pun saling telepon-teleponan. Karena mereka ini sering telepon, ya kan, telepon-teleponan. Jadi Anggi ini tahu jadwal Andre ini manggung kapan. Nah, pada saat itu Anggi ini sering sekali nonton Andre ini perform gitu. Ketambahan Mas J ini dapat tawaran untuk manggung di beberapa titik. Anggi dan temen-temennya, cewek semua nih, selalu ngikutin kemana Andre ini perform dengan Mas J. Tambah naik nih Andre. Singkat cerita, ya kan, semua mulai dari kostum, apapun itu, pernak-pernik yang ada di pakaian-pakaian Andre, ini sudah dikasih sama Mas Jai. Ini membuat Andre nggak enak sama Mas Jai. Mas Jai bilang, nggak apa-apa, yang penting kamu tanggung jawab. Kamu kalau mau jadi artis, ya kan, kamu jadi pemain musik, kamu harus tanggung jawab. Apapun yang terjadi, kamu harus komitmen. Ngerti kamu? Ya mas. Akan tetapi di sisi lain, Andre ini ternyata jadian, memberanikan diri untuk nembak Anggita. Anggita langsung menerima. Orang Anggita ini udah suka, mereka pacaran. Nah, semenjak pacaran itu tadi, ini membuat Andre ini nggak fokus latihan, sering terlambat. Kadang-kadang kalau Mas Jai telepon, Andre ini bilang, "Mas lagi di jalan mas, maaf mas." "Loh, kamu ini gimana sih?" "Iya mas, bentar lagi situ mas, macet mas." Sesampainya di sana, teman-teman udah bad mood, udah nggak mood lagi untuk latihan. Andre minta maaf ke teman-temannya. Mas J pun bilang, "Lain kali jangan kayak gini. Aku liatin kamu semenjak kenal sama Anggita, kamu itu jadi latihan kayak nggak beres. Permainan kamu mulai menurun." Itu kata Mas J. Andre bingung, kenapa Mas J tahu kalau aku jadian sama Anggita? "Bener nggak kalau kamu ini jadian sama Anggita?" "Iya mas, bener mas. Saya jadian sama Anggita mas. Aku udah kenal dia lama. Dia itu sering sekali datang ke kafeku. Jadi aku hafal. Dengan rombongan-rombongan juga aku hafal. Jadi aku kasih pesan ke kamu ya. Kamu mau pacaran sama siapapun terserah. Asalkan kamu komitmen sama kerjaan kamu. Ngerti kamu? Kalau enggak aku bakalan ganti kamu. Jangan mas, tolong mas, jangan mas, please, jangan mas." Ya udah, rubah cara kamu. Ngerti? "Iya mas." Dimarahin nih. Andre ini dimarahin. Walaupun Andre sudah mengiyakan, "Iya mas, maaf." Akan tetapi, karena mereka ini masih saling jatuh cinta gitu kan ya. Ini ketika Andre mau berangkat tour keluar kota, ini jamnya udah telat. Mas Jai ini telepon, "Kamu kemana lagi? Kamu itu niat gak? Kamu niat kerja gak?" Iya mas, ini lagi di jalan kok mas, lagi di jalan." Ketika udah sampai di base camp di cafe itu, Mas Jai langsung ngomong, "Jangan libatkan asmara di pekerjaan kamu, ngerti kamu? Ini jadinya kayak gini, jangan main-main." "Iya mas, maaf." "Kalau kamu suka sama dia, nikahin. Kumpulin uang yang bener. Kamu itu udah gede, ngerti gak?" "Iya mas, maafin saya. Ayo berangkat. Sekali lagi seperti ini aku ganti kamu." "Jangan mas, tolong mas, jangan mas." "Ya, ini udah terakhir." Akhirnya perform. Akan tetapi Andre ini perform juga jadi kayak, aduh gimana ya, aku kok dimarahin terus seperti ini. Sedangkan aku gak mau pergi dari band ini. Teman-temannya juga ngasih tahu, "Dre yang bener dong Dre, jadwalnya gimana." Nah ini teman-teman yang lain pada kayak gitu juga. Andre di sini bener-bener merasa bersalah. Hingga pada akhirnya karena memang tour ini masih terus ya kan, ini Mas C bilang ke Andre, "Dre, sekali lagi aku mau kamu tinggal di kafeku." "Oh, tapi Mas, udah kamu tinggal di sini. Dengan kamu di sini, nanti kamu akan fokus. Ngerti kamu?"
Boleh kok ketemu sama Anggi, ya kan? Akan tetapi kamu biar bisa fokus juga di kerjaan, ngerti? Iya mas, akhirnya Andre nginep di situ. Jadi memang ada beberapa kamar. Di belakang kafe ini ada beberapa kamar. Andre nginep di situ. Nah, lagi-lagi ketika main tanpa Anggi, ya kan? Si Andre ini kurang semangat. Ah, gimana sih Andre? Ya mas, maaf mas. Latihan juga sama kayak gitu. Hingga pada akhirnya Mas J bilang, udah gini aja. Ini kan kita udah jalan lumayan lama ya. Udah berapa bulan kita tour, ya. Kita udah banyak job segala macem. Dan aku ngerasain, kamu kalau pas main ada Anggi, kamu semangat. Tapi ketika nggak ditonton Anggi, kamu mainnya berantakan. Iya mas, tapi memang saya udah berusaha fokus mas. Saya juga udah nurut sama mas. Iya, aku ngerti. Tapi ini aku ngerasa yang nggak ada yang nggak bener. Jadi gini aja, kamu udah berani nikah belum? Aduh mas, mana ada uang saya mas. Aku nikahin kamu. Gimana? Masalah nanti rame-rame segala macam diacarain di sini. Gimana? Setuju nggak? Yang bener mas. Iya. Kalau kamu laki, paranin. Ketemu sama orang tuanya. Mau? Mau mas. Yang bener mas. Ya udah, ya. Kamu nikah dengan begitu Anggi juga tinggal di sini. Ya nanti saya ngomong sama Anggi. Nggak bisa. Masalah nikah nanti biaya segala macam aku yang ngurus. Tapi kamu tinggal di sini setelah itu. Ngerti kamu? Ya udah mas. Nah saat itu juga Andre telepon orang tuanya. Hingga pada akhirnya singkat cerita Anggi pun dipinang nih sama si Andre. Menikahlah antara Anggi dan Andre gitu kan. Ini acara resepsinya juga di cafe itu. Karena Andre ini memang bisa dikatakan drummer yang langsung bisa menarik perhatian banyak orang. Ini jadi banyak kenal temen kan. Ini banyak yang datang. Setelah itu Andre pun meminta sama si Anggi untuk tinggal bersama di kafenya Mas Jai. Tinggal di situ, Anggi pun nurut. Anggi seneng karena hitungan berapa bulan mereka ini langsung nikah. Singkat cerita, berapa minggu kemudian Mas J ini bilang sama Andre, sebenarnya walaupun aku kesel kadang sama kamu ya, ini sebenarnya aku juga mengucapkan terima kasih juga sama kamu. Ucapin terima kasih apa mas? Orang saya yang banyak ditolong sama mas. Jadi gini, semenjak aku main sama kamu ya, ini terus terang, kamu itu pembawa hoki. Pembawa hoki mas? Maksud mas? Iya bener. Dulu aku jarang ada job loh. Beneran. Banyak band-band muncul. Ini aku jarang ada job. Tapi semenjak gabungnya kamu, ini aku ada banyak job. Dan kamu tahu? Aku berhasil membeli kafe ini. Dan sekarang kafe ini jadi milikku. Itu kenapa? Aku memaksa kamu untuk tinggal di sini. Boom! Saat itu Andre menjawab loh. Bukannya kafe ini udah dari dulu punya mas? Belum. Dari itu belum. Nah, semenjak kamu datang gabung, terus aku banyak manggung, uang mulai datang, disinilah aku bisa membeli kafe ini. Cash. Wah, selamat mas. Nah, aku minta ya, kamu konsisten. Kamu udah bersama istri kamu satu rumah di sini ya. Ini aku minta kamu konsisten. Ngerti kamu? Iya mas, terima kasih mas. Saya ngerasa bangga mas. Nah, ya dijaga kepercayaan saya ini jaga. Iya mas. Nah kita kembali ke Meli. Meli adalah orang yang dipercaya oleh Mas Jai, karyawan yang dipercaya, ya kan? Yang saya bilang tadi, dia punya keanehan. Kalau setiap pagi dia nepuk-nepuk kursi dan sambil membaca nggak tahu apa yang ia baca, ya kan? Nah adanya Anggi tinggal di situ. Anggi ini istri dari Andre. Ini sering sekali selek sama Meli. Karena apa? Anggi ya kan, ini bisa dikatakan dia kayak nggak bisa masak atau apa. Ketika dia habis masak di situ, ya, ini suka berantakan. Nah Meli ini suka ngomong, kamu itu yang bener ya. Kita sama-sama numpang di sini. Kita sama-sama nyari uang di sini. Jangan mentang-mentang kamu istri dari Andre, terus Andre ini satu band dengan bos. Aku minta jangan kayak gini. Ngerti kamu? Bersihin lagi. Iya. Iya. Nah Anggi sendiri ya kan, ini nggak mau kalah sebenarnya, akan tetapi karena dia ngerasa salah, ya udahlah. Oke, Anggi cerita sama Andre, aku nggak suka sama Meli. Udah, jangan bertengkar, udah. Nah, pada suatu ketika Anggi sendiri ini pagi-pagi melihat ketika Meli ini datang, yang saya bilang tadi, nepuk-nepuk kursi segala macam sambil membaca sesuatu. Nah, Anggi ngamatin, ini dia lagi ngapain? Di zaman sekarang dia masih yang kayak gitu-gitu. Anggi berpikir seperti itu, diceritakan ke Andre. Andre bilang, aku udah sering lihat, sebelum kamu lihat aku udah lihat duluan. Udahlah, udah. Udah, nggak usah dimasalahin. Dia ya dia, kamu kita. Udah, beda ya.
kamu sama aku aja udah. Iya. Anggi bilang seperti itu. Singkat cerita, berjalannya waktu semakin rame. Kafe ini semakin rame, pertunjukan musik semakin heboh, semakin keren sekali. Nah, pada suatu ketika, ini ada seorang bos. Kita sebut saja namanya Pak Johan. Ya, Pak Johan ini datang dengan kerabatnya, ini nongkrong di kafe itu. Pak Johan ini usianya udah 60 tahun, tapi dia gaul, menikmati acaranya anak muda. Pak Johan merasa terhibur di situ. Bahkan Pak Johan ini tidak tanggung-tanggung ketika nyawer. Nah, pada saat itu, karena memang Jai ini udah capek banget abis nyanyi, terus sebelumnya ini pas waktu siangnya ini juga banyak kegiatan. Jadi setelah nyanyi dia ini langsung pulang. Dia tidak tinggal di situ. Dia tinggal di rumahnya, di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari kafe itu. Saat itu juga orang-orang udah pada pulang, ya kan? Ini anehnya, Pak Johan dan kerabatnya ini masih asik ngobrol di situ. Nah, Meli bilang, ya kan, yang dipercaya sama Jai nih, bilang, Pak maaf, kafenya udah tutup Pak. Jadi mungkin Bapak bisa kembali lagi besok pagi Pak. Maaf ya Pak, memang sudah jamnya Pak. Oh gitu. Dari tadi itu saya nungguin vokalisnya. Vokalisnya itu bukannya artis itu kan, yang dulu pernah tenar. Iya Pak, benar Pak, Mas Jai. Bisa saya ketemu? Oh, kebetulan beliau sudah langsung pulang Pak. Beliau capek Pak, karena memang sebelumnya ini banyak acara Pak. Oh gitu. Ya udah, ini kartu nama saya. Saya yakin Jai pasti butuh saya ketika melihat nama saya. Ini kasihkan ke dia. Ada nomor telepon saya juga. Kalau memang dia perlu, dia telepon saya. Ya, saya yakin perlu kok. Ya. Oh iya Pak. Tapi ini memang mau tutup. Iya, udah. Ya, saya tahu. Udah. Dihitung semuanya. Nah, setelah selesai mereka pun pergi. Nah, keesokan harinya, pas Mas Jai datang ke kafe, ya kan siang-siang, ini Meli bilang sama Mas Jai, Pak, ini ada tamu semalam ini meninggalkan kartu nama ini Pak. Katanya Bapak ada perlu sama nama ini. Lah, saya nggak asing dengan nama ini. Jai berpikir seperti itu. Siapa ya? Orangnya kayak Pak, orangnya kayak gini Pak. Dibilangin lah sama si Meli. Akhirnya Jai telepon. Dan pada saat Jai telepon, ini langsung Jai ini tertarik. Obrolannya ini udah asik langsung. Wah iya Pak, iya saya tahu Pak. Oh iya. Nah ternyata yang namanya Pak Johan ini orang kaya. Bener-bener super big boss. Nah Pak Johan ini minta jadwalnya Jai untuk bertemu. Jai pun mempersiapkan. Iya Pak, siap-siap lusa ya Pak kita ketemu. Nah singkat cerita, tibalah waktu pertemuan antara Jai dan Pak Johan. Ketemulah di situ, di kafenya si Jai ini tadi. Ternyata Pak Johan ini mengajak menantunya. Sebut saja namanya ini Tina. Tina ini orangnya lembut. Nah pada saat itu Pak Johan ini bilang sama Jai, Jai, kenalin, ini menantu saya. Dia namanya Tina. Jai Mbak, saya Tina. Oh ya, nah udah kenalan kan? Pak Johan ternyata ini membahas bisnis. Jai, jadi gini, bukan saya ini gimana-gimana, enggak. Saya lihat potensi kafe ini bagus sekali. Akan lebih bagus lagi kalau tempatnya ini lebih luas. Jai bingung. Maksud Bapak, saya harus membeli ruko-ruko sebelahnya Pak. Saya belum mampu Pak. Nah, itulah kedatangan saya. Ya, kedatangan saya. Jadi gini, saya ini punya tempat bagus banget, tempatnya strategis. Kamu tahu daerah ini. Iya Pak, tahu Pak. Nah, disitulah banyak band-band main di kafe-kafe yang ada di situ. Dan saya yakin, ketika kamu buka di sana, ya, ini saya yakin usaha kamu lebih lancar di sana. Pak, saya dapat uang dari mana Pak buat sewa itu tempat? Itu punya saya. Kamu tenang aja. Itu punya saya dan saya pengen kamu mengelola, kita join gimana? Nah nanti kamu urusannya sama Tina. Nanti kamu yang ngelola sama Tina, sama menantu saya ini. Bukan begitu Tina? Nah, iya Pak, saya nurut apa kata Bapak aja. Gimana Mas Jai? Kalau di tempat sana itu asik loh Mas Jai. Oh, tapi berarti saya ini harus gimana nih? Udah gini aja sekarang. Kamu jual tempat ini, ya kan? Sisakan tabunganmu, ya kan? Dan sebagian kita join. Kita buka di sana, kekurangannya apa segala macam nanti saya yang kelengkapin. Udah, beres. Nanti bagi hasil terserah kamu. Kamu pengen dapatnya berapa persen terserah kamu. Beneran Pak? Iya. Kita tanda tangan di atas materai kalau perlu. Boom. Wah, Jai senang di sini. Jai langsung ngomong sama istrinya.
Dan istrinya yang namanya Tasya ini pun mengiyakan. Ya udah terserah kamu gimana. Kalau aku memang lagi sibuk-sibuknya kerja. Nah, di sini Tasya ini bisa dikatakan kayak wanita karir. Dan sering sekali pulangnya ini nggak ke rumah Jai ketika Jai ini sibuk manggung atau apa. Tasya pulangnya ke rumahnya Jai, ke rumah mertuanya. Gitu. Nggak bareng sama Jai. Jadi Jai udah saling percaya. Sama Tasya ini Jai udah saling percaya. Nah, singkat cerita kafe pun dijual. Kafenya Jai dijual ya kan. Dan akhirnya pindah ke tempat baru. Di mana itu adalah tempatnya Pak Johan. Nah saat itu Pak Johan ini menuruti apa kata Jai. Ini di sebelah sini mau dibikin apa terserah kamu. Ini sebelah sini mau dibikin apa terserah kamu. Nah Jai pun mempertanyakan ke orang yang ia percaya, yaitu Meli. Mel, enaknya dibikin apa Mel? Ini dibikin kayak gini aja Pak. Sebelah sini dibikin kayak gini Pak. Dibikin kayak gini. Jadi tempatnya akhirnya ini udah di setting ya kan. Bawah ini kafe yang sangat besar sekali. Atas ini untuk tempat tinggal. Ada beberapa kamar di situ. Jadi karyawan-karyawan yang nggak pulang bisa tinggal di situ. Termasuk akhirnya Andre dan istrinya pun disuruh tinggal di situ. Singkat cerita, hanya hitungan berapa hari ini tiba-tiba kafe yang sudah dikelola oleh Jai dan Tina, menantu dari Pak Johan, ya kan? Ini kafe langsung rame. Kafe langsung rame. Perform musik, alat lebih lengkap lagi. Ini membuat kafe-kafe lain jadi langsung sepi. Berpindah ke kafe itu. Kita sebut saja nama kafe itu Bintang. Ya, biar cepet ya kan, biar gampang, mudah gitu kan. Tapi itu disamarkan ya, kita sebut saja namanya Kafe Bintang. Kafe Bintang yang dikelola oleh Jai ini bener-bener langsung naik drastis. Pak Johan ini seneng banget. Berapa kali Pak Johan datang, telepon, apa segala macam. Kamu mau minta apa lagi? Saya seneng banget. Ini bisnis yang bagus ini seperti ini. Kafe ini berjalan. 2 bulan sudah kafe ini jalan. Wah, rame terus menerus. Nah, pada suatu hari, ya kan, Anggi ini debat lagi sama Meli. Nggak tahu masalahnya apa. Kebetulan Andre sedang tidak di rumah. Andre sedang keluar. Begitu juga dengan Mas J karena perginya ini bareng. Nggak di rumah, ya kan, nggak di kafe itu gitu kan, nggak di kafe Bintang itu, kafe yang baru gitu kan. Meli ini debat, nggak tahu yang didebatin apa. Ini tiba-tiba Tasya, istrinya Mas Jai, istrinya si artis ini datang ke situ. Yang terkenal misterius, istrinya ini terkenal misterius. Tiba-tiba melerai mereka. Shh, bisa diam. Kalian kerja di tempat ini kan? Ngerti? Iya mbak. Shh, saya lelah, saya mau istirahat. Nah, ini memang di atas disediakan juga untuk kamarnya Jai dan istrinya. Selain kamarnya Andre dan istri, ini juga ada kamar Jai dan istrinya Jai. Nah, akhirnya masuk ke dalam situ. Tasya masuk ke dalam itu. Tasya melerai mereka hanya dengan ini menenangkan mereka. Shh, jangan pada berisik, ngerti? Mereka langsung ketakutan. Mas, di mana nih horornya? Nah, disinilah. Singkat cerita, dalam waktu hampir kurang lebih 1 tahun ya kan, kafe ini bener-bener ramenya minta ampun. Akan tetapi memang ada hari liburnya gitu, memang ada hari liburnya, nggak terus 1 minggu ini full. Nah, tepat pas hari libur ya kan, begitu juga dengan manggung pun libur ya kan. Yang berada di situ hanyalah Jai dan istrinya. Hanya mereka berdua, Andre dan istrinya si Anggi. Karena Mas Jai dan istrinya ini juga lagi keluar, gitu. Lagi semua ini sepi di situ. Andre dan istrinya ini dipercaya untuk menjaga kafe itu. Jadi kunci-kunci segala macam ini ada di Andre. Pada saat itu karena memang libur, ini nggak ada masakan di dapur kan, otomatis. Anggi pun tanya sama Andre, Mas, kamu lapar nggak? Ya, lumayan sih. Emang kenapa? Aku pengen makan tapi aku malas masak. Lagian di bawah pasti nggak ada apa-apa yang mau dimasak. Soalnya kan libur. Ya juga sih. Ya udahlah, pesan makanan online aja udah. Udah pesan ojek online. Ya udah ya. Akhirnya pesan. Si Anggi ini pesan. Saat itu Anggi ngomong sama Andre, "Kamu mau makan apa? Udah kamu aja sih. Nanti kita barengan aja udah, ya. Beneran nih." "Iya." "Udah, ya lapar sih tapi aku pengen nyicip-nyicipin punya kamu aja." "Ya udah ya." Anggi pun turun ketika dari ojek online ini udah telepon. Nah, kebetulan ini tepat maghrib. Anggi keluar membuka gerbang juga nih, ya kan, membuka gerbang. Anggi keluar menemui driver tadi. "Makasih ya mas." "Iya mbak." Nah, driver pergi nih. Saat Anggi ini mau balik lagi mau masuk, tiba-tiba ini ada seorang ibu-ibu menundukkan kepala. "Mbak, boleh numpang sholat nggak mbak?" "Oh boleh bu, mari bu, silakan bu. Pelan-pelan mbak,
Saya kalau jalan sakit. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Ibu mau sholat, ayo. Akhirnya ya kan, ibu-ibu tadi ini diajak masuk, akan tetapi nggak diajak ke atas. Nah kebetulan memang di kafe ini ada musola. Di kafe ini di bagian bawah ya kan, yang langsung masuk menuju ke kafe ini ada musola di pojokan. Bu, ibu bisa sholat di sini ya. Sebentar, saya ambilin mukena. Ibu tunggu di sini ya Bu ya. Nah akhirnya Anggi naik ke atas. Anggi naik ke atas ngambil mukena. Nah pada saat itu Anggi ngomong, Mas, ada yang mau numpang sholat ibu-ibu, ya udah dikasih mukena sana. Temenin kamu di bawah, nanti habis itu kita makan. Iya Mas, bentar. Nah Anggi turun. Pada saat itu sesampainya di bawah, boom, Anggi kaget. Kagetnya kenapa? Di situ nggak ada ibu-ibu tadi. Ibu, Anggi ini sampai mengelilingi di dalamnya kafe ini, dikelilingi Anggi. Takutnya kenapa? Atau maling ternyata atau apa? Ini nggak ada, di musola juga nggak ada. Lah, ibu-ibu tadi mana? Dia memakai kerudung merah. Bajunya ini lengan panjang. Kaos, bajunya ini modelnya ini kaos. Ya normal orang. Anggi bingung. Ini kemana? Kok nggak ada ibu-ibu tadi? Kok aneh sih? Bu. Akhirnya Anggi keluar dari kafe tersebut. Kembali lagi menutup pintu kafe. Ditutup. Udahlah, kafe aku tutup. Gak lama kemudian saat Anggi ini mau naik ke atas, ini gerbang yang paling depan, ini tiba-tiba ada suara bunyi mobil. Dan klakson mobil. Tet. Lah, kok kayak mobilnya Mas Jay ya? Apa bukan? Tet. Oh iya bener. Anggi akhirnya turun lagi buka gerbang. Saat buka gerbang, Anggi ini masih bingung. Ini tadi ibu-ibu tadi kemana ya? Apa naik ke atas? Tapi aku belum ke atas. Saat itu juga mobil Mas Jay ini udah masuk, udah parkir. Ternyata Mas Jay saat itu sendirian. Istrinya nggak ada di situ. Nggak bareng istrinya. Mas Jay ini sendirian. Mas Jay nanyain, Anggi, kamu kenapa? Kok kayaknya lagi kebingungan? Ini maghrib loh. Kamu jangan bengong loh. Nggak gitu Mas Jay. Jadi tadi ada ibu-ibu ini numpang sholat. Dia udah pakai kerudung segala macam. Aku ngambilin mukena. Tapi setelah aku balik lagi, ini ibu-ibu tadi nggak ada. Aku kok bingung ya Mas Jay. Aku jadi merinding. Mas J tadi sebelum masuk ke gerbang, ini papasan nggak sama ibu-ibu tadi? Nggak ada kok yang keluar dari kafe kita. Nggak ada, tadi sepi. Kamu juga baru bukain gerbang. Coba cek lagi. Barangkali di dalam atau di mana. Dicek semuanya dulu. Saya tungguin di sini. Nah, Mas J nungguin. Ini di tangga naik ke atas. Mas J nungguin di situ, tapi nggak nunggu di kafe. Nah, saat itu juga Anggi yang ngerasa memperbolehkan ibu itu masuk. Anggi bertanggung jawab. Harus nyari nih, harus ketemu nih. Anggi akhirnya nyari satu persatu ruangan, dicari nggak ada. Sampai ke panggung perform nggak ada juga. Ini ibu-ibu itu kemana? Anggi bingung kan? Tapi Mas J percaya karena apa? Di tangan kiri Anggi ini masih memegang sajadah sama mukena. Sajadah sama mukena masih di tangan kiri Anggi, gitu kan? Nah, saat itu juga Anggi ngomong, kok aneh ya Mas? Apa saya ini halu? Ya coba lihat di atas, barangkali dia berani naik ke atas. Kayaknya nggak mungkin deh Mas. Jalannya aja susah Mas. Ya udah itu dikunci lagi depan. Ini kan hari libur. Iya Mas, Anggi ngunci. Nah saat Anggi ngunci ya kan, naiklah ke atas. Saat naik ke atas memang nggak ada siapa-siapa kecuali si Andre. Anggi pun cerita, Mas tadi ada ibu-ibu kesini gitu. Ibu-ibu yang mana? Gila kamu. Nggak ada kok. Orang kamu yang bilang sendiri kamu mau ngambilin mukena buat ibu-ibu itu. Mas tapi nggak ada. Lah kok bisa sih? Itu yang datang malah Mas Jai. Oh Mas Jai udah pulang ya? Aku ada yang mau aku sampein. Aku lagi nggak ada uang. Aku mau pinjam uang dulu. Nah akhirnya Andre pun ke kamar Mas Jai. Sebelum itu Andre pun ngomong sama Anggi, udah kamu makan dulu, aku ke kamar Mas Jai. Iya tapi buruan ya, cepet ya. Nah saat itu ya kan, mereka ini kan ngobrol lama nih di kamarnya Mas Jai. Ngobrol lama kurang lebih setengah jam. Nah Andre ini balik lagi kamarnya. Andre kaget ketika melihat nasi itu hanya dicabik-cabik, diacak-acak aja. Kamu gimana sih? Kamu niat makan apa enggak? Itu nasi cuma di kayak gini. Kacau kamu ini loh. Ini sayang-sayang tau nggak? Kamu nungguin aku makan tapi nggak gini caranya. Udah kamu cobain nasinya. Kamu cobain. Kenapa emang? Dicobain lah sama si Andre. Saat baru satu sendok, Andre ini langsung muntah. Andre muntah. Nah kan kamu aja muntah. Aneh nggak rasanya? Bener kan? Nah Andre bersihin, setelah itu Andre bilang, lagian kamu kok basi dipesen. Ya kan emang kayak gini.
Masa iya mereka ini jualan nasi basi? Ya tapi ini kayak gini, jadi berdebat mereka. Jadi berdebat, hanya gara-gara nasi mereka berdebat sampai diem-dieman pada malam itu. Andre akhirnya ngalah. Ya udah iya aku beli sate. Kita makan sate. Andre akhirnya turun ke bawah karena sudah dapat uang juga nih dari Mas Jai gitu kan. Berarti yang ada di Cafe Bintang itu, Mas Jai ada di kamarnya Mas Jai dan Anggi ada di kamarnya Anggi. Kamarnya ini memang selisih berapa kamar? Ada 2 kamar gitu, ada selisih 2 kamar. Tidak langsung berdempetan itu enggak. Nah, Anggi ini nungguin, kok lama sih? Gak lama kemudian, TV tiba-tiba yang sedang ditonton Anggi yang ada di kamar mati. Tiba-tiba TV mati aja gitu. Tep, mati. Nah, kok kayak gini? Ada konslet apa ini? Nah, lampu ini kayak nyala mati. Anggi bingung. Nah, ini konslet apa gimana? Gak lama kemudian, boom, pintu tiba-tiba ngebuka sendiri. Ini belum begitu malam. Ini hanya menjelang Isya. Pintu kamar Anggi ini tiba-tiba membuka. Anggi kaget. Mas Andre. Saat itu, ini yang masuk justru malah Tasya, istri dari Mas Jai. Tasya masuk dengan langsung menenangkan Anggi. Shh. Seperti biasanya, ketika Anggi lagi ribut sama Meli, Tasya pun seperti itu. Nah, ini saat Anggi sendirian di kamar, Tasya pun seperti itu juga. Shh. Tasya mendekat. Nah, Anggi ini tanya, loh Mbak datang kapan? Nggak bareng Mas Jai, Mbak. Tasya ini hanya diam. Dia mendekati Anggi. Saat mendekati Anggi ini risih kan? Jaraknya ini udah tinggal 1 jengkal. Tasya pun mendekatkan mukanya. Anggi ini bingung. Nah, Anggi ini bangkit, duduklah di kasur. Yang awalnya duduk di lesehan ya kan, karena lagi nonton TV. Saat itu Anggi ini bangkit, duduklah di kasur. Nah, saat di kasur, Tasya ini semakin mendekat lagi. Bajunya ini serba hitam. Jadi kayak baju tidur gitu. Ini mendekat ke arah Anggi. Mbak, maaf Mbak mau ngapain Mbak mau ngapain? Nah, Anggi ini kebetulan pegang handphone sembari nelpon si Andre. Akan tetapi handphone Andre ini justru malah di situ. Handphone Andre sempat bunyi. Tasya semakin mendekat dan pada saat Tasya ini semakin mendekat, ini tiba-tiba Tasya langsung menunjukkan jari-jarinya yang berkuku panjang. Boom, kukunya ini memanjang dan saat itu juga Anggi ini langsung dicekik oleh Tasya. Cerak! Saat itu juga Anggi minta tolong, gak ada satupun yang menolong. Mas Jai ini gak denger karena selisih 2 kamar. Tolong. Pada saat itu juga, ya kan, Andre pun datang. Saat Andre datang, Andre kaget. Kagetnya apa? Ini melihat istrinya, dia ini kayak tercekik, ya kan, kayak tercekik tapi tangannya sendiri, nggak ada orang lain. Dan pada saat itu lampu udah bener-bener nyala. Andre melihat dengan jelas istrinya ini sedang dicekik. Kamu kenapa? Anehnya Andre ini teriak-teriak minta tolong, ini nggak ada yang denger. Andre pun susah menggerakkan tubuhnya. Jadi kayak susah. Tolong. Ini gak ada yang denger. Aneh sekali. Padahal hanya selisih 2 kamar. Dan Andre ini masih, ya baru aja masuk 2 langkah kan. Paling gak ini masih di deket pintu. Paling gak suara ini kan harus kedengeran juga. Atau mungkin Mas J tertidur, ya kan. Ini gak paham. Intinya saat itu Andre ini teriak-teriak. Saat itu Andre yang ketakutan hanya bisa membaca sebisa-bisanya. Doa-doa yang ia bisa dibacalah sama Andre. Tak lama kemudian, ya kan, ini Anggi menghela nafas. Mas. Nah, barulah Andre ini mendekat. Kamu kenapa? Kamu ada apa? Mas, aku tadi dicekik Mas oleh Mbak Tasya, Mas. Dicekik Mbak Tasya gimana ceritanya? Orang tadi aku mau nolongin kamu ini nyekik leher kamu sendiri kok. Mas, beneran itu Mbak Tasya, jelas-jelas Mbak Tasya. Nah, akhirnya kan debat mereka ini, ya kan. Nah, suara debat itu baru malah kedengeran. Mas J ini masuk kamar itu. Ada apa ini? Disusul nggak lama kemudian, belakang Mas J ini ada Tasya. Padahal tadi Tasya ini nggak ikut pulang. Ini kenapa tiba-tiba ada Tasya? Loh, Mbak Tasya dari mana Mbak? Mas J langsung jawab. Orang kita ini yang mau nanya, kalian ini kenapa? Ada apa? Andre di sini nggak berani menjelaskan kalau istrinya tadi baru saja dicekik sama Tasya. Paham di sini? Gitu kan ya?
Andre otomatis nggak berani menjelaskan. Mas, tadi istri mas habis nyekik istri saya. Nggak mungkin di sini. Jadi Andre kayak bingung loh. Tapi saya melihat bahwa istri saya ini memegang lehernya tanpa orang lain, ya kan? Akan tetapi keterangan dari istri saya, dia dicekik oleh Tasya. Andre bingung. Akhirnya Andre pun kembali tanya, Mbak Tasya kesini kapan ya Mbak? Tadi aku lihat kok kamu lari-larian beli sate. Aku langsung masuk. Dan aku langsung masuk ke kamar. Dan baju yang dikenakan Mbak Tasya ini sama persis. Karena pada saat itu Anggi ketakutan melihat Mbak Tasya. Lah, bajunya sama. Baju tidur itu. Nah, di sini Mas Jai ini orang yang nggak percaya akan hal-hal mistis. Mas Jai langsung bilang, udah ini semua halusinasi ya. Sekarang kalian kalau mau makan ya. Saya mau masuk ke dalam kamar dulu ya. Saya mau ngobrol sama istri saya. Terus sayang. Akhirnya Mas Jai pergi meninggalkan. Andre kembali tanya sama istrinya, bener? Kamu ini tadi dicekik Mbak Tasya? Beneran Mas, beneran. Kok aneh sih? Tapi aku tadi ngeliat sendiri kamu nyekik leher kamu sendiri. Mas, tapi nggak tahu lah Mas. Tapi aku kok tadi nggak lihat ya. Aku beli sate, aku nggak lihat Mbak Tasya masuk. Dan kok aneh sih? Ada apa ya ini? Udahlah, udah. Bener apa kata Mas Jai? Nggak usah terlalu dipikirin. Teror pertama. Singkat cerita ya kan, ini semenjak kejadian itu ya kan, ini keesokan harinya, ini tiba-tiba nggak tahu kenapa kafe tiba-tiba sepi. Pengunjung ini hanya 1-2, aneh. Ini menjelang maghrib, Andre ini nggak sengaja saat itu Andre ini habis mandi ya kan, dia ini mau membantu nih, mau bantuin ya kan kerjaan-kerjaan yang ada di kafe karena ada beberapa karyawan juga di situ. Tapi memang mereka ini tidak tinggal di situ. Yang tinggal di situ hanya Andre dan istrinya. Begitu juga ada kamar, ini dipakai Mas Jai dengan istrinya. Tapi Mas Jai dan istrinya ini nggak terus-menerus tinggal di situ. Berarti penunggu tetapnya ini Andre dan istrinya. Andre nggak sengaja saat itu Andre sedang beres-beres, tiba-tiba datanglah Pak Jo. Andre ngamatin. Pak Johan ini datang, tiba-tiba ini marah sama Mas Jai. Ini gimana? Ini kok kayak gini jadinya? Nah, saat itu juga Tina ini menengahi. Tina ini menantunya Pak Johan, menengahi. Udah Pak, cukup Pak, udah. Sabar. Nah, disinilah Andre nggak enak. Aduh, aku kok kayak ngerepotin ya di sini ya. Kok jadi kayak gini semua semenjak kejadian itu. Keanehan yang diterima istri saya. Ini ada apa ya? Nah, di sini ada keanehan. Andre tidak sengaja melihat Meli yang ada di situ ya kan, nggak jauh dari Andre. Meli ini melihat ya kan, sambil komat kamit, nggak tahu yang dibaca ini apa. Meli melihat dengan sinis, arah tatapan pandangnya ini justru malah ke arahnya Mas Jai, bosnya sendiri. Meli ini kayak komat kamit nih. Nah, Andre ini langsung nyamperin Meli. Mel, lagi ngapain kamu? Nggak apa-apa. Nah, Andre akhirnya langsung pergi meninggalkan. Singkat cerita, Mas Jai itu nyamperin Andre di kamarnya. Dre, besok pagi kita harus perform yang sangat bagus. Apapun yang terjadi besok ada event. Tempat kita harus meriah. Dan aku ngundang beberapa temanku artis juga tampil di sini. Kamu jangan ngecewain tolong, ya. Karena aku udah ditegur sama Pak Johan. Biar kita ini main bagus, alangkah baiknya kita latihan nanti sore. Iya Mas, saya mau latihan Mas, siap. Akhirnya mereka pun pergi latihan, gitu kan. Mereka dari sore pergi latihan, mereka nyari studio. Nah, Anggi ini ditinggal. Andre bilang, ini aku harus fokus, kamu mending di rumah aja ya. Kamu mending di rumah aja. Lagian kafe kan buka, kamu gak usah takut. Ya, tapi udah, karena ini Mas Jai ini lagi dalam masalah. Pak Johan kayak marah dengan adanya kafe kita ini makin sepi. Ya udah, iya. Akhirnya Anggi di rumah, Anggi di kafe di atas kan, di bagian atas, di kamar atas. Mereka pergi latihan. Nah, ternyata karena memang tidak ada pengunjung sama sekali dan tidak ada band di malam itu, Meli telepon sama Mas Jai. Mas Jai, ini kafe sepi. Menurut Mas gimana? Ya udah, kalau udah jam 10 tutup aja, ya. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya mereka tutup jam 10. Nah, sedangkan Mas Jai ini sedang latihan karena nggak mau lagi dimarahin sama Pak Johan. Latihan ya kan, mereka ini pengen membuat sebuah pertunjukan yang bagus banget untuk acara keesokan harinya nih. Nah, Anggi ini kebingungan. Loh, kok udah pada pulang? Anggi di rumah sendirian. Karena Mbak Tasya nggak datang ke situ. Aduh, aku di rumah sendirian lagi. Duh, gimana lagi? Nah, Meli bilang, ingat, kamu yang jaga kafe ini, ya.
kunci ada di kamu. Ini, aku serahkan ke kamu. Awas, ya. Jangan macem-macem. Ngeri akibatnya. Tiba-tiba Meli mengancam seperti itu. Dan Meli pun akhirnya keluar. Begitu juga dengan beberapa karyawan yang lain. Dikunci lah sama si Anggi. Setelah itu Anggi menuju ke atas. Jam 10, ya kan? Ini kok Mas Andri nggak pulang-pulang. Tapi Anggi ngerti, ini kalau latihan pasti pulangnya jam 12:30 dini hari. Udah jelas. Jam 11. Awalnya baik-baik saja. Tapi Anggi ini gelisah. Kok aneh ya, gimana ya? Kok aku aneh, gelisah kayak gini ya? Tiba-tiba jam 12. Andri diteleponi karena mungkin lagi main drum di studio. Jadi ya udah, telepon berdering pun Andri ini nggak berani ngangkat. Takut dimarahi sama Mas Jai. Terus fokus, Andri ini terus latihan, terus fokus latihan. Nah, di sisi lain Anggi ini sendirian. Anggi ini lapar. Ya ampun, perut udah keroncongan kayak gini, perut udah bunyi, aku pengen makan. Terpaksa Anggi akhirnya memberanikan diri. Udahlah, mungkin di bawah ada Indomie atau apa, aku mau bikin Indomie yang cepet. Nah, Anggi akhirnya turun menuju ke dapur belakang gitu loh. Jadi turun, ya kan, ini kan langsung ketemu kafe. Nah, di belakang kafe ini ada dapur. Anggi langsung masak air untuk ngerebus Indomie. Direbuslah Indomie tersebut. Anggi tungguin, ya kan, sambil mondar-mandir. Tiba-tiba Anggi mendengar ada suara jejakan kaki, pijakan kaki. Tak, cak, sek, hilang. Anggi penasaran. Lampu ini dinyalain semua sama Anggi, termasuk lampu kafe. Anggi ini langsung ngechat Andri, "Mas, please pulang, tolong pulang, di rumah ngeri banget. Ya ampun, Anggi ini terus berdoa. Anggi ngecek satu persatu ruangan, gak ada siapapun. Nah, Anggi akhirnya kembali lagi masak Indomie. Indomie ini sedang mau dituang di mangkuk dengan dia ini gemetaran. Saat gemetaran, di sebelah kiri Anggi kurang lebih ada 5 meter, ini ada kamar mandi yang biasa digunakan untuk karyawan. Ketika karyawan ini mau buang air besar, air kecil, ini ada kamar mandi. Jaraknya kurang lebih 5 meter. Saat itu tiba-tiba pintu kamar mandi ini membuka dengan sendirinya. Buah! Anggi ketakutan sambil membawa mangkok. Nah, pada saat itu kamar mandi ini tiba-tiba lampunya ini mati. Akan tetapi di dapur ini masih nyala, lampunya ini masih nyala dapur. Ada apa ini? Dan gak lama kemudian tiba-tiba keluar, ya, ini kuntilanak. Akan tetapi anehnya, kuntilanak yang biasanya memakai gaun atau baju berwarna putih, ini kuntilanak, ya, yang Anggi lihat ini memakai baju berwarna hitam dan penuh dengan darah. Saat itu juga ini bawa mangkok ini terlepas dari tangan. Biar ini sampai minyak ini pecah. Untungnya pecahan mangkuk ini tidak mengenai kaki Anggi. Nah, kuntilanak tadi dengan ngesot ini mendekat ke Anggi. Kuntilanak terus mendekat. Anggi ketakutan. Anggi ini mau mencoba untuk lari, susahnya minta ampun. Anggi terus mau mencoba untuk lari. Nah, yang terdekat ini hanya tangga. Aku mau ke tangga atas apa keluar? Anggi ini bingung. Anggi memutuskan untuk menuju ke arah tangga, menuju ke kamar atas. Dia pengen di kamar aja. Karena apa? Posisinya kunci gerbang segala macam ini ada di kamar atas. Ini yang membuat Anggi kebingungan. Aku juga ketika mau keluar, aku juga harus ngambil kunci. Sedangkan kunci di kamar atas. Anggi bingung. Anggi mencoba untuk naik tangga satu persatu dengan kaki yang benar-benar gemetaran. Dan pada saat itu kuntilanak hitam ini langsung mencengkeram kaki Anggi. Wah, Anggi yang sudah melangkah beberapa anak tangga, ya kan, kakinya ini udah napak ke beberapa anak tangga, ini tiba-tiba ditarik oleh kuntilanak hitam tadi. Wah, Anggi terjatuh, badannya ini sampai sakit semua. Kuntilanak ini mencoba untuk mematahkan kaki Anggi. Anggi teriak, tolong. Anggi pun pingsan. Ini sebenarnya apa yang terjadi di kafe tersebut? Kok yang diteror ini Anggi? Dan setelah itu banyak masalah-masalah di situ, ya kan? Banyak orang berantem, banyak karyawan-karyawan yang memang benar-benar ada aja masalah. Ada juga yang di situ kafe tambah sepi. Mas Jai akhirnya kena marah Pak Johan. Meli dengan sikap yang seperti itu,
Ini sebenarnya ada apa? Ceritanya ini masih panjang loh. Nah, karena ceritanya ini masih panjang, ini akan saya lanjutkan di part 2-nya. Nantikan di part 2-nya. Kalian masih penasaran semuanya kan? Karena di cerita ini, kiriman ini bener-bener begitu panjang. Jadi saya bagi 2. Nantikan di part 2-nya. Nah, itulah kisah yang masih menjadi tanda tanya. Perjalanan karir dari seorang Andre. Yang dimana banyak gangguan-gangguan ketika mengikuti band yang dipimpin oleh seorang artis. Yaitu Mas Jai. Kita sebut saja Mas Jai. Udah banyak mengalami teror. Terutama di istrinya Andre. Ini karena apa? Sebabnya apa? Ya, jangan lupa nonton di part 2-nya. Nah, itu tadi ceritanya. Monggo silakan kalian kalau mau nebak-nebak jalan ceritanya selanjutnya, monggo silakan kalian bisa tulis di kolom komentar kedepannya ini gimana, dan jangan lupa pokoknya nonton terusannya. Oke? Nah, saya mau ucapkan terima kasih buat Mas Andre. Kita sebut saja namanya Mas Andre karena minta di semuanya disamarkan, ya kan? Saya mau ucapkan terima kasih untuk kiriman cerita ini. Ya, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, monggo silakan. Kalian masih bisa ngirim cerita, masih boleh. Kapanpun, dimanapun kalian punya pengalaman misteri atau apa, monggo silakan diceritakan di channel Rian Agus Widodo. Caranya, ini seperti ini. Ditulis ini per paragraf atau per kalimat. Nulisnya ini per paragraf atau per kalimat. Konfliknya seperti apa, nama yang mau disamarkan mana lagi, seperti yang kita sebut saja Mas Andre tadi, ya kan? Ini bener-bener ngasih wejangan, yang Mas disamarin semuanya, ini, gitu kan? Nah, jelas? Ya, oke? Nah, kotanya yang mau disamarkan, konfliknya seperti apa? Nah, seperti ini. Penanggulangannya seperti apa, jelas? Oke, udah lihat ke layar handphone kalian? Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya, @dodosinju. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 3333336. Tiganya 4 kali, oke? Nah, ini nomornya. Nah, kalian bisa kirim ke nomor itu. Oke, ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Ya, buat kalian tetap pantengin di channel Rian Agus Widodo. Saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Yang sedang banyak utang segera dilunaskan hutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya terus-menerus. Amin. Ya. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada